besar datang, mengubah dunia untuk sementara. Melindungi diri saat ini sama berharganya seperti melindungi orang lain. Kadang kita lupa, ada masalah dalam masalah yang juga butuh solusi segera. Apa yang kita gunakan di wajah justru menghalangi cara bicara mereka dengan dunia. Karena tak hanya lewat isyarat, gerak bibir juga menjadi cara mereka untuk bertukar kata. Helai demi helai benang yang dijahit Ibu Janah dan Ibu Dewi mungkin terlihat sederhana. Dengan hati-hati menjadikan apa yang mereka buat lebih dari sekedar karya. Saat ini kita hanya butuh bergerak dan bermanfaat. Terima kasih untuk ingat kami. Mari saling menjaga, pakai masker untuk kita semua. Sejarah terkadang lahir dari hal yang sederhana. Sama seperti cerita kami. Berawal dari cita-cita untuk menyambungkan suara dan menghadirkan kemudahan untuk saling bertukar kabar. Ternyata itu baru langkah kecil dari sebuah perjalanan panjang. Kami pun harus melompat lebih tinggi lagi dan terus belajar menangkap zaman agar selalu dapat membawa kebahagiaan dan kemajuan di setiap sendi kehidupan. Dunia memang selalu berputar. Kesetiaan kalian kepada kami menjadi cahaya bagi kami untuk terus berinovasi. Tak ada lagi awal yang sederhana, ke depan dan seterusnya. Kami harus terus berlari untuk Indonesia. 55 tahun kami selalu ada untuk Indonesia. Dalam 2 minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Kamu udah datang. Kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Suryo Utomo beserta jajarannya. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Bapak Didik Adiasa beserta seluruh jajaran Direksi Telkom Group.
Gedung Utama Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam acara penandatanganan nota kesepahaman integrasi data perpajakan antara PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk acara pada sore hari. Perkenalkan, nama saya Fazal Rasyadan dan ditemani rekan saya Anissa Arnizantia. Senang sekali bisa hadir dan memandu acara pada sore hari ini. Acara ini merupakan sebuah inisiasi antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang bermanfaat untuk memberikan akses real-time terhadap data perpajakan sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penelitian dan pengujian kepatuhan pajak secara elektronik tanpa harus melalui proses pemeriksaan yang panjang dan mahal. Wah, luar biasa sekali. Dengan demikian, kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak, serta peningkatan layanan dan pengawasan melalui program digitalisasi yang otomatis akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Betul sekali Faza, dan tentunya acara pada hari ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kami juga menghimbau kepada seluruh tamu undangan, selama acara berlangsung kami mohon untuk tetap memperhatikan protokol COVID-19 yaitu memakai masker, face shield, dan mengatur jarak fisik antar orang minimal 1 meter. Minimal 1 meter Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Selamat sore. Alhamdulillah ya, agak berbisik-bisik sepertinya ngobrol satu sama lainnya ya. Dan sebelumnya izinkan kami menyapa tamu undangan yang telah hadir bersama kita di sini. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bapak Suryo Utomo beserta jajarannya. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Kepada yang terhormat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Bapak Awan Nurmawanuh. Selamat sore Bapak. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Bapak Nufransa Wirasakti. Selamat sore Bapak. Dan yang terhormat Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Bapak Ririk Adriansyah beserta seluruh jajaran Direksi Telkom Group. Selamat sore. Dan pastinya seluruh tamu undangan yang hadir pada sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Baik, izinkan kami menginformasikan agenda acara pada sore hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kemudian yang ketiga nanti dilanjutkan dengan pemutaran video milestone integrasi data perpajakan dan dilanjutkan dengan sambutan Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk Bapak Ririk Adriansyah dan sambutan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bapak Suryo Utomo. Acara yang selanjutnya yaitu penandatanganan nota kesepahaman integrasi data perpajakan dan acara selanjutnya pemberian cindera mata. Dan tentu saja sebelum kita menikmati hidangan makan malam, kita wajib untuk berfoto bersama. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, untuk menyemangati sore hari ini dan menambah rasa nasionalisme kita, kami silakan Bapak Ibu untuk berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Bapak Ibu kami silakan untuk tetap berdiri dan demi kelancaran acara pada sore hari ini, kami silakan Bapak Ibu untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Dengan silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan, sekarang kami akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan video mengenai bagaimana perjalanan inisiasi, pengembangan, dan implementasi integrasi data perpajakan PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Serta sekilas tentang tampilan dashboard integrasi data perpajakan yang akan nanti kita saksikan bersama. Untuk itu, tanpa berlama-lama mari kita saksikan video berikut ini. Tren digitalisasi di berbagai sektor, baik swasta, BUMN, serta pemerintahan telah mendorong semua pihak melakukan transformasi digital, baik dari sisi operasional, services, maupun produk-produk yang dihasilkan. Menjadi tantangan besar bagi semua pihak untuk melakukan transformasi secara menyeluruh dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kepatuhan pada regulasi yang berlaku. Sebagai wujud nyata dari perusahaan digital terbesar di Indonesia yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, Telkom Indonesia bersama Direktorat Jenderal Pajak menjalin kerjasama integrasi data perpajakan melalui program Host-to-Host Perpajakan. Program ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S514-MK03-2017 tentang program integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak dan BUMN. Berawal dengan semangat integrasi data perpajakan, Telkom Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak saling membangun dan bekerja sama secara menyeluruh dalam melakukan integrasi data. Hingga pada tanggal 27 November 2018 dilakukan peresmian integrasi data perpajakan antara Telkom Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak. Serta dilakukan penyerahan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 325 tahun 2018 tentang penetapan Telkom Indonesia sebagai pengusaha kena pajak yang menggunakan aplikasi e-faktur host-to-host dari Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Utama PT Telkom Indonesia. Telkom Indonesia menjadi wajib pajak pertama di KPP Wajib Pajak Besar 4 yang telah melakukan integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Integrasi data ini juga merupakan contoh dari kepatuhan pajak berbasis kerjasama antar otoritas dan pembayar pajak atau cooperative compliance. Dalam pendekatan ini, kepatuhan dimulai dari titik awal terjadinya transaksi hingga titik akhir, yaitu pajak dibayar secara benar dan dilaporkan secara tepat waktu. Melalui program ini, diharapkan semakin banyak BUMN dan perusahaan swasta yang mengikuti langkah Telkom Indonesia untuk secara proaktif menjalin kerjasama serta membangun sistem integrasi data perpajakan demi memperbaiki tata kelola, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan untuk kemajuan pembangunan Indonesia. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang telah melakukan integrasi data perpajakan melalui transformasi digital. Baiklah, untuk memulai acara pada sore hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Bapak Ririk Adriansyah. Kepada yang terhormat Bapak Ririk Adriansyah, kami persilakan. Yang terhormat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pak Suryo Utomo beserta seluruh jajaran Bapak-Bapak Ibu-Ibu dari Direktorat Kantor Direktur Pajak. Kemudian juga barangkali ada Bapak Ibu dari staf ahli dari Kementerian Keuangan, kemudian juga dari Kementerian BUMN, dan tentunya juga rekan-rekan saya dari Telkom Group, ada Pak Heri, Direktur Keuangan Telkom, ada Pak Anto, Direktur Telkomsel, dan juga banyak
direksi, anak perusahaan yang ikut hadir di acara sore ini, dan juga para hadirin semua yang ada di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, mungkin pertama malah kita ucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita bisa berkumpul dan akan menandatangani nota kesepakatan integrasi data perpajakan antara Telkom dengan Dirjen Pajak. Jadi ini merupakan satu proses yang sudah cukup lama sebenarnya, sudah dimulai sejak akhir tahun 2018 dan kemudian terus berlangsung sampai hari ini. Ya. Nah kita harapkan tentunya ini akan mempercepat proses perpajakan, akurasinya juga akan ditambah dan tentunya juga akan lebih real time lah gitu nantinya. Dan tentunya kita semua berharap bahwa effort ini akan menguntungkan kedua belah pihak, baik di Telkom maupun juga di teman-teman di perpajakan. Nah lebih jauh lagi memang Telkom ini kan penyedia tidak hanya sekedar connectivity, kami juga di bidang ICT, bahkan Pak Surya dapat kami laporkan bahwa Telkom ini juga saat ini sedang bertransformasi, jadi kita punya 3 pilar bisnis utama kita. Pertama di connectivity, mungkin yang banyak dikenal, menyediakan layanan koneksi, data, suara gitu ya. Nah ke depan kami juga akan mendorong untuk layanan yang kita sebut dengan digital platform dan juga digital services atau aplikasi lah banyak tahu. Nah dengan demikian makanya kami juga siap mendukung kalau nanti Bapak dari Dirjen Pajak barangkali memerlukan layanan yang baik itu berupa connectivity maupun juga mungkin data analytical, AI dan sebagainya, kami tentu siap akan mendukung. Kalau saya lihat sekarang ini kan banyak layanan yang memang bergeser ke arah digital, yang tentunya collection-nya pun harus dilakukan dengan cara-cara baru. Kalau dulu kita impor jasa gitu melalui bea cukai atau barang bea cukai, sekarang impornya sudah nggak kelihatan gitu ya, dan nggak melalui bea cukai lagi, sehingga memang agak challenging bagi kami, bagi kita semua di negara kita ini untuk bagaimana bisa mengkolek pajak itu. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, banyak value yang memang akhirnya dinikmati oleh negara di mana layanan itu berasal. Sambil contoh yang paling sering datang ke kita dan mengeluh adalah industri periklanan. Media kita itu sekarang sangat suffer karena semua kesedot oleh Google. 70% sudah Google dan mereka nggak bayar pajak kan. Nah ini juga menjadi salah satu tantangan kita bersama, bagaimana kita bisa katakanlah monetizing hal ini gitu. Nah ini yang menjadi tantangan dan tentunya kami juga siap untuk mendukung ini semua sehingga kita harapkan nantinya collection tax collection di era digital pun akan dapat dijalankan dengan baik. Dan lebih jauh lagi juga ke depan, tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Surya secara sekilas, subsidi pun juga nantinya enggak lagi produk tapi people based gitu ya. Ini juga agak challenging karena bagaimana kita bisa mengidentifikasi orang yang tepat yang menerima subsidi ini. Tidak cukup hanya dengan apa namanya identitas, karena di negara kita itu adalah orangnya kreatif. Jadi kayak contohnya subsidi pupuk gitu ya, subsidi pupuk itu nggak bisa berbasis yang punya sawah siapa. Ternyata yang punya sawah itu melihat sawahnya saja enggak, karena orangnya di Jakarta gitu kan. Tapi yang nggarap itu penggarapnya beda lagi orangnya. Nah ini yang agak challenging memang, sehingga kita perlu mencari cara yang paling pas untuk itu gitu. Nah jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Surya dan kawan-kawan atas seluruh supportnya, dan kami juga siap terus membantu Dirjen Pajak ke depannya untuk bisa meningkatkan kualitas collection apalagi di era yang sudah semakin digital ini. Saya rasa terima kasih untuk semuanya dan semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hari Ardiansyah, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk itu boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Suryo Utomo. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Riri Adriansyah, Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka. Betul ya Pak ya, lengkapnya begitu ya. Dan beberapa pendamping beliau bersama-sama, Direktur Keuangan dan juga beberapa dari perusahaan anak dari PT Telekomunikasi Indonesia. Yang saya hormati teman-teman saya dari Direktorat Jenderal Pajak, Pak Frans, staf ahli Menteri, kemudian para direktur yang ada di kantor pusat, Pak Kanwil LTO, tempat Pak Riri perusahaannya dikelola secara perpajakan, ada teman-teman juga dari kepala kantor di LTO. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama. Ingatnya pagi terus Pak Riri, karena rencananya pagi Pak. Semangat pagi terus, jadi mohon maaf waktu harus digeser agak lebih sore Pak, tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul, kita tetap sehat. Yang penting sehat dulu Pak, nyari kerja, nyari duit itu nomor 2 Pak, yang penting sehat dulu Pak. Nyari penerimaan pajak juga nomor 2 ya Pak Toto ya. Yang penting sehat dulu Pak, kalau sakit nggak bisa mengumpulkan penerimaan. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Pak Riri dan rombongan dari PT Telekomunikasi Indonesia untuk melanjutkan cerita sebetulnya. Cerita yang sudah dimulai 2018 tadi kalau tidak salah, gambarnya sudah ada. Waktu itu di Dirut Telkomnya juga belum Pak Riri, Dirjen Pajaknya juga belum saya. Jadi masih Pak Robert dengan Pak, saya nggak ingat yang agak gede-gede badannya. Oh Pak Alex ya. Jadi beliau berdua waktu itu ketemunya di kantor di PT Telkom. Rencana mau dilanjutkan ke sana tapi berhubung sesuatu dan lain hal, kita bawa ke sini Pak Riri. Ya nggak apa-apa Pak ya. Ya karena Bapak dari Jogja, saya dari Semarang, cedak-cedakan gitulah nego kan gitu kan. Mana tempatnya juga boleh kan gitu ya. Jadi alhamdulillah progres berjalan dengan baik dan kadang-kadang tuh saya berangan-angan, yuk endang cepat selesai jadi kita tenang mikirnya gitu Pak, tidur nyenyak, kerja juga lebih leluasa kan gitu ya Pak ya. Saya juga minta Pak Iwan sebagai mandornya integrasi di sini juga alumni ITB Pak, sama-sama ITB. Pak Iwan harus Pak panggil Pak Riri Suheng loh, hati-hati loh Suheng. Jadi Pak Iwan alumni ITB yang lain di sini nggak ada Pak, cuman kalau Pak Handriono itu dari Universitas tanpa gelar. Jadi hari ini seperti yang kami sampaikan kita melanjutkan perjalanan, apalagi dalam situasi yang seperti ini, COVID. Banyak aktivitas yang ternyata kalau kita balik-balik cerita, urusan digital itu is must. Nggak ada lagi yang lain kecuali digitalisasi sekarang. Tadi sempat diskusi, disinggung juga, sekarang kita lagi punya challenge bagi subsidi. Challenge terbesar kita adalah data yang belum solid, kan itu tuh diantaranya. Saya tanya kira-kira kalau dari Telkomsel punya data yang solid nggak kira-kira? Data ada, tapi soliditasnya apakah bisa mengcapture seluruh karakteristik yang ada di pelanggan sepertinya belum. Karena dulu saya pernah punya nomor telepon 4 biji Pak, kan gitu ya. Tapi sekarang tinggal 1 aja bayarnya udah berat Pak. Jadi dulu pernah punya 4, sekarang 1. Nah ini yang situasi yang kita hadapi, kepingin ke depan, ya kita mulai apalagi Pak Presiden kita kan menginginkan ada satu data nasional. Ini yang menjadi challenge kita ke depan sebetulnya. Bagaimana dalam aktivitas kita, termasuk pun layanan yang diberikan tidak hanya kementerian dan lembaga, tapi termasuk pun sektor privat. Di luar kementerian dan lembaga termasuk diantaranya BUMN mestinya, kita bisa menggunakan 1 atau 2 parameter sebagai kunci, yaitu nomor identitas kependudukan atau nomor pokok wajib pajak. Nah ini yang ke depan kami sangat inginkan, karena apa? Digitalisasi is must, nggak mungkin lagi enggak. Dan satu data nasional itu adalah keniscayaan, suatu saat pasti harus terbentuk. Nah mulai dari awal kita mulai dudukkan. Setiap transaksi, setiap aktivitas layanan kita ya harus paling tidak parameter yang harus ada
adalah identitas. Dengan siapa kita melakukan transaksi. Ini nyambung ke konteks yang kita sedang lakukan bagaimana kita mengintegrasikan data. Sebetulnya kami nggak muluk-muluk Pak Riri, bahwa keterkaitan antara kami di Direktorat Jenderal dengan wajib pajak ini kan keterkaitan karena undang-undang. Kami didudukkan untuk bagaimana supaya kami bisa mengumpulkan penerimaan pajak dengan proper, dengan fair. Karena batasan untuk mengumpulkan pajak adalah undang-undang. Kita nggak bisa mengumpulkan pajak di luar dari skema undang-undang. Demikian pun juga dengan wajib pajak. Wajib pajak wajib untuk menyerahkan sebagian miliknya kepada negara melalui undang-undang. Kalau nggak ada undang-undang, salah kan kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana kewajiban dan hak itu muncul karena undang-undang. Termasuk pun pada suatu situasi di mana wajib pajak diminta tolong oleh negara untuk membantu mengumpulkan pajak. Mungkin saya akan bercerita dari situ terlebih dahulu sebelum saya masuk ke integrasi. Kenapa kami menginginkan dan kami sangat berharap integrasi ini betul-betul established. Jadi ada tugas yang dibebankan atau ditugaskan kepada negara, baik kepada kami maupun kepada wajib pajak. Tadi membayar pajaknya sendiri, pajak penghasilan kalau orang pribadi dari gaji kita dibayar pajaknya, kalau dari korporasi pajak penghasilan badan, wajib dibayar pajak penghasilannya. Kemudian yang kedua, ada titipan dari negara kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ada di wajib pajak. Contoh kata misalnya PT Telkom mengungut BPN. Atas apa? Transaksi jualan tadi yang sempat disampaikan Pak Riri tadi. Jualan pulsa, jualan data, jualan connection, jualan apapun juga. Itu adalah sesuatu aktivitas yang dilakukan yang ada implikasinya harus memungut pajak pertambahan nilai. Di sisi yang lain perusahaan pun juga memiliki tugas. Jadi sama nih Pak, kita ditugaskan Bapak nyari duit untuk negara pun juga dalam bentuk dividen, tapi di sisi yang lain dimintain tolong juga. Pungutkan pajak penghasilan karyawan, PPh pasal 21. Untuk siapa? Untuk negara, bukan untuk saya. Karena kami yang ada di Direktorat Jenderal Pajak cuman ngelola, ngawasin. Mana yang sudah, mana yang belum kita ingetin. Yang sudah kita apresiasi, kita sampaikan, Anda sudah menyampaikan dengan tepat. Termasuk pun juga pajak-pajak yang lain. Ini kalau kita cerita pajak ini di samping pajak karyawan, ada pajak yang lain yang harus dipungut. Contoh kata ketemu rekanan. Selain PPN kita bicara dipungut atau saya yang dipungut, ada juga pajak penghasilan yang dipungut. Kontraktor misalnya, ada jasa. Ada dipungut PPh pasal 23. Ada lagi yang lain, misalnya jual dan beli barang, dipungut PPh pasal 22. Contoh kata yang pupuk tadi Pak, itu ada transaksional saja kita sudah bicara PPN dan PPh pasal 22. Nih, saking jelimetnya pajak Pak, nih sebetulnya kan, kami menginginkan supaya apa? Tugas yang diberikan oleh pemerintah, negara dalam hari ini melalui undang-undang bisa kita laksanakan dengan baik. Saya termasuk yang dulu suka sok rotok ngerentes Pak, kalau bahasa Jawa saya Pak. Ngerentes itu nelongso gitu ya. Kalau orang disanksi gara-gara salah prosedur. Orang diberikan sanksi oleh Pak Toto ataupun oleh Pak Budi gitu ya, karena salah prosedur. Bukan sesuatu yang sifatnya materialitas, tapi lebih ke arah prosedur. Nah, dengan forum-forum cerita seperti itulah akhirnya muncul. Bagaimana kita mencoba untuk meminimalisasi sanksi yang bisa muncul karena apa? Mungkin kelalaian dalam pelaksanaan prosedur, di antaranya seperti itu. Karena kalau namanya undang-undang pajak Pak, telat bayar aja 2% per bulan. Salah prosedur 2% dari faktur pajak yang tidak benar diterbitkan. Kejem Pak kalau undang-undang pajak ini, kalau mungkin boleh ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah kami berinisiasi waktu itu ayo kita duduk, kita integrasikan. Supaya apa? Minimal yang begituan kita bisa reduksi. Terlambat tidak terjadi, salah membuat juga tidak terjadi.
objek yang dipotong sudah tepat. Paling nanti untuk beberapa kasus kejadian saja yang mungkin perlu kita diskusikan. Karena pemahaman, penafsiran mungkin bisa jadi berbeda. Oleh karena itu, Ibu Menteri Keuangan waktu itu dan Ibu Menteri BUMN, Bu Rini Suwandi, connect. Kita bisikin, Bu, kita mending integrasi deh jadi satu. Dan alhamdulillah 2017 mulai 2018 kan ya. Walaupun belum cukup banyak yang kita bisa sukses untuk melakukan integrasi. Ada beberapa staging integrasi kalau mungkin boleh kami sampaikan dalam forum ini. Paling tidak yang pertama bagaimana kita connect dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau laporan pajaknya lah kira-kira seperti itu. Namanya e-filing. Dan sepertinya hampir sudah semua BUMN ya, itu sudah mulai e-filing. SPT-nya sudah elektronik. Nah sekarang urusan berikutnya pada waktu tadi Pak, mungut, motong, itulah yang kita coba elektronikan. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian yang ada di wajib pajak di perusahaan, aktivitas cuman pada waktu jual, pada waktu beli, mungut, potong, dipungut, dipotong, sudah selesai. Urusan SPT-nya udah dengan sendirinya, kepingin kami seperti itu, nggak usah lagi kita mendesain SPT dari transaksi yang kita rekam. Tapi dari rekaman transaksi tersebut muncul SPT. Pada waktu transaksi kita cerita, oh saya harus memungut PPN, masukin aja mungut PPN dalam transaksinya. Dengan sendirinya kepengen kami muncul namanya SPT PPN. Yang sifatnya bulanan, jadi rekaman dari aktivitas dalam 1 bulan akan muncul. Demikian pun juga dengan bayar gaji karyawan. Cukup dengan billing, bukan billing ya, payroll sistemnya gitu ya, kalau kita bisa sedikit connect, payroll system dijalankan, parameter ditambahkan, udah jadi SPT. PPh pasal 21 karyawan. Transaksi jual beli barang muncul SPT pasal 22 dengan sendirinya tanpa intervensi. Dan lebih penting lagi menurut saya, kami yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, setiap transaksi sudah terekam, ujung-ujungnya udah SPT pajak penghasilan 1 tahun. Dan karena saya yakin Bapak dan Ibu sekalian pasti memiliki sistem akuntansi di masing-masing perusahaan. Dengan pencatatan yang dilakukan secara berkesinambungan, ujung-ujungnya SPT-nya jadi. Ini yang terus terang saja kami sangat kepingin Pak Riri dan teman-teman dari Telkom Group, saya kepinginnya seperti itu, kami kepinginnya seperti itu. Jadi memudahkan Bapak dan Ibu sekalian, barangkali mungkin divisi pajaknya bisa dikurangin Pak. Betul, itu di divisi pajaknya. Kalau sekarang di sini banyak yang di divisi pajak ya siap-siap nyari pekerjaan yang baru. Bukan, just kidding nih Pak. Jadi istilah kata paling tidak fungsinya bukan lagi kerjaan yang sifatnya clerical. Tapi lebih ke arah memastikan bahwa kegiatan usaha dari institusi ini berjalan dengan baik. Ini yang terus kita kembangkan dan alhamdulillah kemarin sudah e-filing pada waktu bulan Desember 2018 ya kalau tidak salah ya, sudah berjalan dan hari ini kita mencoba untuk bersepakat untuk yang tadi Pak, yang nomor 2 tadi, bagaimana kewajiban-kewajiban yang kita titipkan itu bisa terjalankan dengan baik. Penggunaan elektronik bukti potong. Atas transaksi yang mana? Transaksi jual dan beli yang ujung-ujungnya ada kewajiban memungut PPh pasal 22 maupun 23. Ini bahasa teknis kami Pak. 22 itu berarti kita bicara barang, kalau 23 kita bicara jasa. Karena pasti banyak di tempatnya Pak Riri dan teman-teman di Telkom Group, aktivitas jual dan beli barang dan jasa itu sangat luar biasa. Dan yang lebih nantinya ke depan Pak, yang seperti saya sampaikan tadi, supaya SPT-nya itu ketemu. SPT itu maksudnya omset setahun dikurangin biaya setahun, ketemu penghasilan kena pajak, bayar PPh-nya kan gitu kira-kira ya. Setelah bayar PPh ketemu bayar dividennya kan gitu ya Pak ya, betul ya Pak ya. Nah ini kalau mungkin boleh sedikit saya cerita nih Pak Riri. Sebelum COVID kemarin saya ketemu sama Pak Erik Thohir. Saya dipanggil ke tempat beliau di depan Monas, ngadep ke arah Monas itu. Ngajak ngobrol beliau.
Pak Suryo, yuk kita pikirkan deh bagaimana saya bisa mendapatkan informasi mengenai kemampuan atau performance BUMN. Kalau beliau kan yang dilihat kan pasti performance dan dividen Pak ya kira-kira ya. Itu pembuka kalimat diskusi saya pada waktu itu dengan beliau. Saya sampaikan, Pak kalau itu yang dituju sama dengan pemahaman kami. Karena progres integrasi kami ini prosesnya nanti ujungnya ke SPT tahunan. SPT tahunan itu ujungnya adalah penjualan dikurangin biaya ketemu pajak penghasilan. Penghasilan setelah dikurangi pajak penghasilan ketemu namanya sesuatu yang siap dibagi untuk negara. Atau mungkin kalau saya membacanya porsi untuk dibagi dividen. Ini yang saya sampaikan kepada beliau. Dan beliau support pada waktu itu, ayo kita jalankan. Dilalah Pak, seminggu berikutnya langsung masuk camp kita COVID, WFH. Sampai saat ini saya belum sempat ketemu, mungkin setelah agak longgaran gitu ya saya mau minta dari tempat kami, saya ingin cerita lagi nih, kira-kira progresnya seperti apa. Jadi yang diinginkan oleh beliau adalah bagaimana performance BUMN ini dapat dilihat dari satu frame waktu tertentu. Ya mungkin secara interim juga bisa dilihat, quarterly atau mungkin semi-annually misalnya setengah tahun ketemu, oh kira-kira kalau Telkom setengah tahun ekspektasinya performance-nya seperti ini. Next sampai ketemu setahun seperti apa kira-kira. Itu yang bayangan saya pada waktu itu saya diskusi dengan Pak Erik. Oleh karena itu sangat tepat kiranya kalau integrasi ini tetap harus kita dudukkan, kita yakinkan, dan saya harapkan paling tidak sampai dengan tahun ini kalau misalnya kita bisa selesaikan lebih bagus. Cuman ada satu challenge kita, Pak Ririk dan Bapak dan Ibu sekalian, khususnya yang terakhir tadi, kalau untuk yang pertama e-filing nggak ada masalah, elektronik bukti potong dan SPT mungkin nggak ada masalah, mungkin masalah yang perlu kita ada effortnya adalah untuk yang tadi, pajak penghasilan, SPT. Karena harus dimulai dari tadi di screen tadi ada cerita nih, dimulai dari sesuatu di awal, yaitu transaksi. Jadi kita harus memastikan bahwa transaksi itu terbaca benar. Benar maksud saya adalah bagaimana transaksi ini di-capture secara perpajakan. Apakah transaksi ini harus dimaknai sebagai penjualan, apakah transaksi ini dimaknai sebagai biaya, dan konsekuensi dari masing-masing transaksi. Seperti yang saya sampaikan tadi. Karena setiap transaksi kemungkinan muncul dalam dimensi yang berbeda. Sebagai penghasilan di satu sisi, objek pajak pertambahan nilai di sisi yang lain, ada juga dia objek PPh pasal 22 ataupun pasal 23. Ini yang kalau kita bisa definisikan di awal, itu akan lebih luar biasa Pak. Jadi tutup buku akhir tahun gitu 31 Desember tanggal 1-nya kita sudah punya Pak gambaran SPT-nya. Enggak perlu lagi kita lembur-lembur untuk membuat SPT. Dan yang di sebelah sana di Monas sudah bisa lihat pertanggal 31 Desember. Oh, hasil kita adalah seperti ini. Ini yang dialog itulah sebetulnya yang coba kami kemas dalam progres ataupun proses pelaksanaan integrasi ini. Dan saya berterima kasih dari beberapa Telkom dan teman-teman anggota Telkom juga ada, saya juga sempat ketemu di Jogja atau di Bali waktu itu Pak Toto ya, dengan teman-teman di Telkom ya. Telkom Mitra juga ada di sini kan kalau tidak salah ya. Ada Telkom Mitra? Oh ada di situ. Jadi kami pun juga sempat berdiskusi beberapa kali, saya ketemu juga dengan yang lain. Ya mudah-mudahan ke depan akan menjadi, apalagi ada pimpinannya di sini kan Pak Dirutnya di sini, jadi udah langsung sek-sek gitu Pak, kalau bahasa Semarangnya Pak, sek-sek bes gitu kira-kira. Jadi pengen kita satu fase jalan, fase berikutnya kita jalanin, kita tutup dengan fase terakhir dan kita tinggal maintaining. Apalagi COVID sudah selesai, kita tak samperin sambil lari, sampai di situ kita ngopi sambil ngerokok enak banget itu Pak, sambil kita ngelihat situasi yang ada. Dan untuk update Bapak dan Ibu sekalian yang sudah kita betul-betul jalankan saat ini ya, 1 Pertamina, kemudian 2 kemarin PLN, 3 Pelindo, 3 ya Pak Toto ya, 4 Telkom. Nah saya pengen, sama perbankan kemarin kita juga sudah coba jalankan,
dengan Bank Himbara ada 1 atau 2 sisi kita coba mau masuk dengan KSBB-nya, konfirmasi status wajib pajak. Dan saya minta tolong mereka juga membina UMKM, 1 pukul selesai di awal, bayar sampai dengan SPT UMKM bisa diselesaikan di perbankan akan lebih bagus. Jadi bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi tadi in the sake of bagaimana kita membuat efisien sebetulnya efektif dan pelaksanaan tugas kita. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan dengan harapan yang tulus dan keinginan yang besar Pak. Sama seperti tagline kita sebetulnya Pak. BUMN hadir untuk Indonesia. Kami pun juga memiliki tagline Pak, bersama pajak bergotong royong membangun Indonesia. Demikian kata dari kami, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan apa yang kita lakukan membawa keberkahan dan juga membawa harapan besar bagi kita berdua dan teman-teman dari Telkom Group dan juga bagi Indonesia. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suryo Utomo. Izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, tibalah kita pada puncak acara sore hari ini, yaitu penandatanganan Nota Kesepahaman Integrasi Data Perpajakan antara PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk itu kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung kepada yang terhormat Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Bapak Ririk Adriansyah. Dan kami persilakan untuk pertama kali Bapak Ririk Adriansyah dapat menandatangani nota kesepahaman antara PT Telkom dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kami silakan untuk pertama kali Bapak Ririk Adriansyah terlebih dahulu untuk menandatangani map berwarna merah terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan untuk map berwarna hitam. Terima kasih kepada Bapak Ririk Adriansyah dan kami silakan selanjutnya kepada Bapak Suryo Utomo untuk menandatangani nota kesepahaman untuk map berwarna hitam terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan map berwarna merah. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk nota kesepahaman integrasi data perpajakan antara PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan selanjutnya persilakan untuk berfoto bersama. Masih dengan social distancing ya. Oke, cukup dan dimohon kepada Bapak Ririk Adriansyah dan Bapak Suryo Utomo untuk tetap berada di atas panggung karena selanjutnya akan ada penyerahan cindera mata dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Ririk Adriansyah untuk menyerahkan cindera mata kepada Bapak Suryo Utomo. cindera mata dari Telkom Indonesia untuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan selanjutnya penyerahan cindera mata dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Kami silakan Bapak Suryo Utomo menyerahkan cindera mata kepada Bapak Ririk Adriansyah. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semuanya. Sepertinya sangat berat ya Bapak ya. Boleh kita berfoto bersama dengan cindera mata masing-masing yang telah didapat dari Direktorat Jenderal Pajak dan PT Telkom Indonesia. Oke, untuk pose selanjutnya Bapak dimohon untuk melepas masker. Oke, kami silakan Bapak Ririk dan Bapak Suryo Utomo untuk melepaskan masker biar terlihat ya. Dimohon senyum untuk terbaiknya. Betul sekali.
Iya, boleh tepuk tangan yang berat sekali lagi untuk PT Telkom Indonesia dan Direktorat Jenderal Mohon Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan kami persilahkan untuk tetap di atas panggung Bapak Ririk Adriansyah dan Bapak Suryo Utomo. Karena selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama, kami akan mengundang untuk dapat naik ke atas panggung staf ahli Menteri Keuangan bidang peraturan dan penegakan hukum pajak, Bapak Awan Nurmawanu. Kemudian staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak yang terhormat Bapak Nufransa Wirasakti. Dipersilakan Bapak untuk naik ke atas panggung. Persilakan untuk bergabung ke atas panggung, dan kami panggil juga untuk Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bapak Iwan Juniardi untuk bergabung ke atas panggung. Silakan Bapak. Dan kami persilakan untuk Direktur Keuangan PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Bapak Heri Supriyadi untuk bergabung ke atas panggung. Dan dipersilakan untuk naik ke atas panggung kepada Direktur Utama PT Telkomsel, Bapak Setianto Hantoro. Dipersilakan untuk naik Bapak. Oke, gaya pertama mungkin gaya formal terlebih dahulu ya Bapak-Bapak semuanya. Fotonya tetap mematuhi protokol social distancing ya Mas Faza. Yes. Perlu dicopot maskernya? Pose Satu kedua. kali, oke. Ya, untuk pertama masih dipakai dulu Bapak. Oke, pertama Dipakai dipakai dulu, dulu Bapak. Bapak-Bapak Betul. semuanya. Yes. Berarti dipakai semua dulu, nanti baru dicopot semuanya. Oke, gaya kedua boleh gaya komando Bapak Ibu semuanya. Gaya komando. Masih tetap menggunakan masker, dan kita akan ulangi lagi dengan tanpa menggunakan masker. Gaya ketiga mungkin boleh jempol ya Bapak-Bapak semuanya. Oke, gaya jempol Bapak. Sebagai tanda integrasi antara PT Telkom Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak, betul ya saya? Betul sekali. Baik, untuk pose selanjutnya Bapak dipersilakan untuk melepas maskernya. Dengan gaya komando kembali, Faza. Gaya formal. Oh, gaya komando dulu, siap. 1, 2, 3, siap. Yes, berikan Lanjut. senyum terbaiknya Bapak-Bapak. Boleh gaya jempolnya. Gaya jempol Bapak-Bapak. 1, 2, 3. Oke, siap Pak. Sekali lagi Pak, ada order. Wah, Ya, gaya kekinian ngobrol, Pak. anak muda ya Pak. Gaya Silakan candid Ica, ceritanya Pak. Dipersilakan Gaya ngobrol pura-pura Bapak-Bapak ngobrol aja Pak. semuanya. Ngobrol santai seperti itu. Nah, Oh ya, gaya sosok ngobrol, nanti terakhir boleh gaya sarangeo ya Bapak ya. oke. Seperti sudah hatam is okay not to be Betul. okay. Oke, sambil gaya ngobrol Bapak-Bapak, sosok ngobrol. Dah, Nah, sambil betul, candid-candid saja Bapak ya. Candid Pak. Ya, kapan lagi MC bisa ngerjain para direktur ya. Oke, cukup. Sangat natural sekali. Sangat natural sekali. Natural sekali. Luar Oke. biasa. Siap. Boleh maskernya dipakai kembali Bapak-Bapak, dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Boleh dong, tepuk tangan yang meriah Tepuk untuk tangan sekali lagi. Terima Direktorat kasih Bapak-Bapak. Jenderal Pajak dan Telkom Indonesia. Baiklah, Bapak Ibu, kita telah sampai di akhir acara penandatanganan Nota Kesepahaman Integrasi Data Perpajakan antara PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan pastinya semoga dengan terselenggaranya acara hari ini, semakin banyak BUMN-BUMN dan wajib pajak lainnya yang mengikuti langkah Telkom Indonesia untuk secara proaktif menjalin kerjasama serta membangun sistem integrasi data perpajakan demi memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan untuk kemajuan pembangunan Indonesia. Betul sekali, dan kami berharap kepada Bapak dan Ibu senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kesabaran di tengah pandemi ini.
Dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat menikmati sajian yang sudah disediakan. Akhir kata, saya Anissa Arnizantiah dan rekan saya. Saya Fajar Rasadan, kita tutup dengan pantun pergi ke Surabaya naik kereta. Jangan lupa bawa oleh-olehnya. Terima kasih atas seluruh partisipasinya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore buat Bapak dan Ibu para tamu undangan sekalian. Sambil menikmati hidangan yang telah disediakan, sambil kami hibur dengan lagu-lagu akustik. Wajahmu ku pandang dengan gemar, mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apalah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Cobalah tinggalkanlah sejenak anganmu. Bapak Ibu yang kami hormati dan pastinya seluruh tamu undangan yang hadir pada sore hari ini, kami silakan untuk menikmati sajian makan malam yang telah disediakan oleh panitia dan coffee break yang telah disediakan panitia. Terima kasih. Sekali lagi kami silakan kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini untuk dapat menikmati sajian makan malam yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Apalah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangatlah berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Coba-cobalah tinggalkanlah sejenak anganmu, esok kan masih ada. Esok kan masih ada.
masih ada. Masih kerja, masih ada. Ya, sekali lagi kami persilakan untuk sambil menikmati hidangan dan juga mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau request juga boleh.